dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Ada hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Sebagiannya telah kita bahas ya, tapi kita ulang sejenak. Yang pertama, hak yang harus dipenuhi seorang tua terhadap anaknya adalah ketika Allah telah berikan kepadanya keturunan, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban syukur karena anak adalah merupakan nikmat yang tidak diberikan Allah kepada semua orang. Ya. Dan dengan bersyukur itulah Allah akan tambahkan nikmat lagi. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah telah menjadikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan. Didahulukan perempuan karena orang Arab menghinakan perempuan. Maka Allah dahulukan perempuan, menunjukkan pentingnya arti perempuan dan betapa Islam memuliakan perempuan. Setelah itu kata Allah, ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang Allah berikan kepada pasangan tersebut anak laki-laki dan perempuan, dan ada sebagian Allah jadikan tidak memiliki anak. Maka anak adalah merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Maka janganlah kita mengeluh tatkala Allah berikan kepada kita karunia anak. Apapun yang Allah berikan, laki-laki kah dia perempuan, maka janganlah kita mengeluh, karena semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bangsa Arab menghinakan perempuan, tradisi mereka menganggap perempuan tabu, bahkan sebagian mereka menanam perempuan hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan Nabi yang mulia SAW juga banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Kata Nabi, man 'ala jariyatain, barang siapa yang menafkahi, membimbing, mengayomi dua anak perempuan hatta tablugha, sampai keduanya baligh, ja'a yaumul qiyamati ana wa huwa hakadha, aku dan dia kelak di hari kiamat seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu, Nabi mendekatkan jari-jarinya, aku dan dia seperti ini. Ya, atau seperti ini. Begitu dekatnya hubungan dia dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah menjanjikan barang siapa yang memiliki 3 orang wanita, anak-anak wanita, kemudian dia sabar, ya, memberi mereka makan, menafkahi mereka, memberi mereka minum, memberi pakaian, kecuali kelak anak-anak tersebut akan menjadi hijab bagi mereka di hari kiamat. Disebutkan di sini dengan kata-kata banat, anak-anak perempuan, agar jangan dianggap mereka sial sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Ya. Kemudian jika Allah berikan kepada keduanya anak laki-laki, juga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sebutkan bahwasanya dianjurkan oleh sebagian ulama mengadzankan bayi yang baru lahir, dan telah dipersisihkan dengan ulama mengenai kesahihan hadisnya, sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Maka yang melemahkan mengatakan bahwasanya tak perlu diadzankan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jelaskan juga bahwasanya ya adab-adab yang hendaklah kita lakukan setelah kita memiliki anak. Ketika lahir dari rahim ibunya, hendaklah kita berupaya untuk mentahnikkan dia. Mentahnikkan adalah ya mengunyah kurma, kemudian setelah kurma ya dikunyah, diambil 1 colek 2 colekan, kemudian diusap di dalam mulut sang anak, dalam rongga ya mulutnya. Ini adalah merupakan hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian anjuran berikutnya, dan sebagian ulama mewajibkan, ya, di antara hak anak adalah mengakikahkannya sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih 2 ekor kambing jika dia anak laki-laki, dan 1 ekor kambing jika anak perempuan, sebagai tanda kesyukuran. Sebagian ulama mewajibkannya jika seorang tua memiliki kemampuan. Ketika dia tak memiliki kemampuan, gugurlah baginya kewajiban ini. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya akikah adalah perkara yang dianjurkan, tidak sampai kepada tingkat wajib, tapi sangat ditekankan sekali. Dan masing-masing mereka memberikan argumentasinya, ya. Dan andai kata seseorang memiliki kemampuan, mengapa dia harus bakhil untuk berakikah? Hendaklah dia berakikah sebagai tanda kesyukuran.
atas kelahiran anaknya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dagingnya dimasak, diundang jiran-jirannya, diundang teman-temannya sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran anak. Rezeki yang Allah berikan begitu besar, yang banyak tidak Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, walaupun kita bahas kemarin ada yang tak menyukai akikah, sebenarnya mereka tak menyukai penyebutan akikah. Mereka mengatakan nasikah, karena akikah maknanya ya sesuatu yang terpotong. La uhibbul uquq, saya tidak menyukai al-uquq, potongan. Hakikatnya yang dibenci adalah kata-kata akikah menurut sebagian ulama. Ya. Tetapi tetap disyariatkan dan dianjurkan. Ya, walaupun ada yang tidak menyukai nama akikah, tak mengapa digantikan dengan nasikah atau dzabihah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun mengenai ketentuan hewan yang diakikahkan, hendaklah hewan yang memiliki syarat sebagaimana kurban. Jika dia kambing, tentunya kambing yang berumur setahun masuk tahun kedua. Itu minimalnya. Boleh jantan, boleh betina. Semakin baik, semakin banyak dagingnya, semakin besar ganjaran pahalanya. Ya, apabila ya itu berbentuk kambing biri-biri, ya, maka minimalnya adalah berumur 6 bulan. Ya, sudah boleh untuk diakikahkan dengannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimasak, dibagi-bagikan kepada tetangga, diundang mereka untuk menikmatinya bersama. Dan adapun penentuan akikah, kapan akikah itu? Akikah itu ditentukan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang marfu. Ya, al-aqiqatu tudhbahu li sab'in. Akikah itu disembelih untuk tanda kesyukuran atas kelahiran bayi pada hari ke-7. Dan hari ke-7 itu dihitung sejak hari kelahirannya. Ya, apabila dia lahirnya hari Ahad, ya, di siang hari, maka hitunglah dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-7-nya adalah hari Sabtu. Ya. Apabila dia lahirnya di malam hari setelah tenggelam matahari, Ahad malam, maka telah dihitung Senin. Ya, dengan tenggelamnya matahari, maka jika lahirnya malam hari Ahad di malam hari jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 telah dianggap dia lahir pada hari Senin. Maka menghitungnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad nanti akikahnya dilakukan. Kemudian wali arba'a asyrata, apabila pada hari ke-7 tidak memungkinkan, harus diundur karena berbagai macam halangan, maka pada hari yang keempat, pada hari yang ke-14, kelipatan 2, 7 tambah 7, 14, pada hari ke-14. Wali ihda wa ishrin, kalau juga tak sempat pada hari yang ke-21. Dan hadis ini disisihkan, sebagian menghasankannya, di antaranya Abu Ishaq menghasankan hadis ini. Ya, apabila pada hari ke-21 juga tak mampu, sebagian mengatakan kelipatan lagi 7-nya, kelipatan 7 terus. Dan ada yang mengatakan tidak harus kelipatan 7, dan lebih sahih kapan dia memiliki kemampuan untuk menyembelih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak-hak lainnya yang dimiliki anak setelah akikah adalah wa yustahabbu an yuhlaqa sya'ruhu yawm as-sabi'. Dianjurkan untuk dicukur rambutnya pada hari ke-7. Kemudian setelah diukur, ditimbang, bersedekah dengan nilai daripada berat rambut tersebut. Misalnya ditimbang 1 gram, 2 gram, maka 1 gram atau 2 gram perak disedekahkan. Ini adalah perkara yang dianjurkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketentuan mencukur rambut haruslah seutuhnya. Jangan ditinggalkan sebagian, dibiarkan sebagian, yang disebut qaza, karena ini terlarang. Ya, orang-orang jahiliyah memiliki i'tikad jika anak rambutnya dicukur dan ditinggalkan sebagian di bagian depan contohnya, ini akan dapat menghalangi anak daripada mara bahaya, ya, godaan dan gangguan jin dan semacamnya. Ini i'tikad jahiliyah. Maka dalam Islam dilarang yang namanya qaza. Ya, kemudian hak lainnya adalah anak itu diberikan nama pada hari ke-7. Dan boleh di awal kelahiran, sebagaimana Rasulullah menamakan Abdullah bin Zubair di hari kelahirannya.
Ya, pada hari ketujuh disebutlah dia dengan nama yang baru diberikan. Ya, dan tentunya ketentuan memberikan nama adalah orang tua berupaya mencarikan baginya nama yang baik. Ya, karena kelak di hari kiamat setiap orang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Iyakum innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil, diseru dengan nama-nama kalian dan dengan nama ayah-ayah kalian, orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum. Maka hendaklah kalian memperbagus nama-nama kalian. Hadis ini dhaif tapi maknanya sahih karena banyaknya hadis yang memang Rasulullah menyuruh kita memberikan nama yang baik. Ya, maknanya benar. Dan Rasulullah SAW pernah mengganti nama-nama sebagian sahabat yang tidak baik. Pernah seorang perempuan, Ibnu Umar meriwayatkan, datang kepada Nabi SAW, namanya jelek, namanya buruk, yaitu Asiyah. Arti Asiyah orang yang berbuat maksiat. Maka Nabi mengatakan, namamu kurubah menjadi Jamilah, yang elok. Ya, dan juga diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab tentang ayahnya Musayyab bin Hazan. Musayyab bin Hazan ini menceritakan tentang bapaknya Hazan. Rasulullah ingin merubah namanya. Kata Nabi, Hazan itu maknanya kesedihan. Namamu Sahal. Kata Hazan, saya tak mau merubah nama yang orang tua saya berikan. Maka kata Sa'id, maka kami terus-menerus dirundung kesedihan. Karena nama adalah doa. Namanya buruk bisa menjadi buruk bagi orang tersebut karena nama adalah doa. Dia adalah ketika Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah yang datang nongol ingin mengikat perjanjian adalah sahabat Nabi yang ketika itu masih musyrik, namanya Suhail bin Amru. Ketika muncul Suhail, seketika Nabi tersenyum mengatakan, Suhail keluar. Sahalallahu amrakum. Semoga Allah mudahkan urusan kalian. Karena arti Suhail mudah. Ya, begitulah Rasulullah optimis dengan nama yang baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi seorang yang bernama Al-As. Ya, Al-Asi artinya orang berbuat maksiat. Tadi Asiyah, ini Al-Asi, laki-laki yang berbuat maksiat. Maka Rasulullah menggantinya dengan nama Muti, orang yang patuh. Ya. Ada lagi seseorang yang bernama Syihab, artinya pijar api, bola api membakar. Maka namanya diganti lagi Nabi dengan nama Anta Hisham, namamu sekarang Hisham. Hisham adalah orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang baik. Ya. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Asram. Asram maknanya adalah sesuatu yang terputus atau tanaman yang patah, tanaman yang putus. Kata Nabi, bal anta Zur'ah. Tidak, engkau bukan asram, namamu kurubah menjadi Zur'ah. Zur'ah adalah benih yang ditabur, benih yang subur. Ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang tak baik kepada nama-nama yang baik. Ya. Dan sebaik-baik nama sebagaimana kata Rasulullah, inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah adalah nama yang disebutkan kepada nama Allah, Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir dan seterusnya. Abdul Qayyum, Abdul Haq. Ini nama-nama yang baik, nama yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Abdul Rahim, hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Abdul Bar, Abdul Al-Wadud, Abdul Ghafur. Ini sebaik-baik nama. Ya, menisbatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Abdul Rahman, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, Abdul Qahar dan semacamnya. Bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari salah seorang sahabat Abu Wahab Al-Jushami. Bismillah. Dia mengangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasammu bi asma'il anbiya. Berilah nama kalian dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallah ya Abdullah Abdurrahman, dan sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaqhu Al-Harith wa Hammam. Nama yang paling jujur adalah Al-Harith, orang yang giat. Ya, dalam bekerja Al-Harith.
Wa hammam, hammam adalah orang yang memiliki kemauan keras. Wa aqbahuha harbun wa murrah, seburuk-buruk nama adalah harbun, artinya peperangan. Nama harbun itu buruk, mengajak orang untuk selalu berperang. Harbun. Dan murrah, murrah artinya pahit. Ya. Kemudian ya, dihindari pula lah nama-nama yang dikhawatirkan menjadi sesuatu yang tak disukai maknanya. Ya. Ada hadis Samurah bin Jundab yang dia mengangkatnya ke Rasulullah SAW. Ya. Yang artinya, ya, yang bunyinya wala tusammina ghulamaki yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah. Kalau kau beri nama, janganlah kau beri nama budakmu dengan nama Yasar atau Rabah. Yasar maknanya yasar, mudah. Rabah, beruntung. Najih, sukses. Aflah, yang paling beruntung. Rasulullah tidak menyukai nama-nama ini karena ketika ditanya athammahu, apakah ada si Rabah, apakah ada si beruntung, ketika dia ta'adil dikatakan la, tidak ada si Rabah, tidak ada yang si beruntung. Tidak ada si beruntung, tidak ada yang si mudah, tidak ada yang sukses. Karena itulah tak baik nama-nama semacam ini. Karena ketika ditanya, adakah di sana si Yasar? Adakah di sana Yasar yang artinya kemudahan? Ketika dikatakan la, tidak ada di sana kemudahan. Ini doa, tidak ada kemudahan. Ya. Adakah di sana si Najih? Orang yang sukses, dikatakan la najih, tidak ada orang yang sukses, tidak sukses. Kata-kata tidak sukses, tidak beruntung adalah kata-kata yang sifatnya tasya'um. Ya, kejelekan, pesimis. Karena itulah nama-nama ini tidak disukai, tidak haram tapi dimakruhkan. Ya. Walaupun orang-orang membuat nama tersebut dalam rangka optimisme, tapi ketika ditanya dalam rangka optimis namanya, ya misalnya Najih yang sukses, dia optimis. Tapi ketika ditanya, ada di sana si Najih, adakah di sana orang yang sukses itu, artinya dikatakan lah Najih, tidak ada yang sukses. Ini adalah merupakan doa keburukan. Ya. Karena itulah tidak disukai ya nama-nama semacam ini. Kemudian dilarang pula kita memberikan nama yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah diangkatnya ke Rasulullah, aghyadh rajulin indallah yaumil qiyamah. Orang yang paling dimurkai Allah di hari kiamat, wa akhbathuhu, yang paling keji, wa aghyadhu alaihi, yang paling dimurkai Allah, rajulun kana yusamma, ya seseorang yang dinamakan malakul amlak. Ya, malikul amlak. La malika illa lillah. Namanya raja di raja. Padahal tidak ada raja-raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang berlebihan. Raja di raja. Raja di raja itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak disukai ketika orang memberi gelar Syahin Syah, raja di raja. Syah dalam bahasa Persia maknanya itu raja. Syahin Syah, raja di raja, dilarang. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, tidak mengapa kalaulah anak walaupun masih kecil diberikan untuknya kunyah. Kunyah adalah merupakan penisbatan ya seseorang kepada bapak atau anak, ibnu atau abu, itulah kunyah. Dan telah datang ketentuan sunnah Nabi yang mulia SAW. Ada hadis dari Anas radhiyallahu tabaraka anhu, kana Rasulullah SAW yaji'u ilaina, adalah Rasulullah senantiasa datang mengunjungi kami. Ya, wa akhun li saghirun, aku memiliki adik kecil ketika itu, fayaqulu, maka dia akan berkata kepada adikku, ya Abu Umair, wahai Abu Umair. Anak kecil Rasulullah panggil dengan gelar kunyahnya Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair, bagaimana dengan burung nughairmu? Nughair burung kecil yang paruhnya warna merah cantik. Ya, dan yang Abu Umar ini adalah adiknya Anas. Masih kecil Rasulullah panggil dengan kunyahnya. Maka tak mengapa seseorang diberikan kunyah walaupun dia belum punya anak. Ya. Walaupun dia belum punya anak. Walaupun ada riwayat daripada ya dialog antara Suhaib Ar-Rumi dengan Umar bin Khattab.
Ya. Apa dialog itu bunyinya? Berkata kepadaku Umar, kata Suhaib Ar-Rumi, "Ni'mar rajulu anta ya Suhaib, engkaulah sebaik-baik orang wahai Suhaib. Laulah thalathu khisal, tapi ada 3 hal yang tak baik daripadamu." Maka Suhaib bertanya, "Qultu wa ma hiya ya Amirul Mukminin?" Apa yang tidak baik daripadaku wahai Amirul Mukminin? Kata Suhaib Ar-Rumi kepada Umar bin Khattab. Qala takannaita wa lam yulad lak. Engkau memiliki kunyah padahal engkau tidak memiliki anak. Engkau memiliki kunyah tapi engkau tidak memiliki anak. Seolah-olah Umar mengingkari Suhaib punya kunyah karena tak punya anak. Yang pertama, wa fika sarafun fi ta'am. Yang kedua, aku lihat engkau boros dalam hal makanan. Yang ketiga, wa antamaita ilal arabi wa lasta minhum. Engkau menisbatkan dirimu kepada bangsa Arab padahal engkau bukan dari golongan bangsa Arab. Qultu, maka Suhaib menjawab, "Amma qawluka takannaitu wa lam yulad li." Engkau mengatakan, ya Suhaib, mengapa engkau memiliki kunyah padahal engkau tak punya anak? Ku jawab, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kannani Aba Yahya. Sesungguhnya kunyah ini adalah Rasulullah yang berikan kepadaku, bukan aku buat sendiri, tapi Rasulullah. Dia memanggilku dengan kunyahku Abu Yahya, dia yang memberikan kunyah untukku, bukan aku. Ya, mungkin Umar belum sampai kepadanya riwayat ini. Rasulullah memberikan kunyah kepada Suhaib Abu Yahya padahal dia tak punya anak namanya Yahya. Wa amma qawluka in tamaita al-Arab, adapun yang kedua ya berminin engkau mengatakan aku menisbatkan diriku kepada bangsa Arab, walasta minhum, padahal engkau wahai Suhaib bukan daripadanya. Fa inni rajulun min bani an-Namri ibni Qasitin. Sesungguhnya saya wahai berminin keturunan bangsa Arab. Saya dari Bani Namr bin Qasid. Ya, sibtuna sabatna ar-Rum min at-Taif. Tapi dahulu kala orang Romawi ya, mereka merampas kami dari Taif. Mereka bawalah saya ke negeri Syam. Ba'da ma aqiltu ahli wa nasabi. Setelah aku tahu sadar sesungguhnya aku memang nasabku dari bangsa Arab. Kami dibawa ke Romawi oleh orang-orang Rum ketika mereka mengambil kami dengan paksa, menjarah, menjadikan kami ya budak, membawa kami ke negeri Syam. Karena itulah aku asalku memang bangsa Arab, kata Suhaib. Wa amma qawluka fika sarab, adapun yang ketiga wahai Amirul Mukminin engkau mengatakan saya boros dalam hal makanan. Sesungguhnya Rasulullah SAW lah yang berkata, khiyarukum man at'ama ta'am, sebaik-baikkan orang yang memberi makan. Sesungguhnya aku itu ya banyak membuat makanan bukan untuk diriku, tapi ku berikan makanan untuk manusia. Subhanallah. Maka hal ini menunjukkan Umar tak tahu bolehnya kunyah walau tak punya anak. Demikian pula terdapat dalam keterangan ya, riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ibunda Aisyah tidak punya anak. Ya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyatun ghairi." Setiap istri-istrimu itu punya kunyah, hanya saya yang tak punya kunyah. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, "Iktani anti bi Ummi Abdullah." Ya, ambillah kunyahmu dengan Ummu Abdullah. Abdullah adalah anaknya Asma, putranya Zubair, ya keponakan Aisyah, karena Asma kakaknya Aisyah, maka dia mengambil nama Zubair, Abdullah. Maka kunyahnya Ummu Abdullah, padahal dia tidak pernah punya anak sama sekali. Fakana yuqalu laha Ummu Abdullah hatta mata. Dengan itu dia dipanggil dengan kunyahnya Ummu Abdullah sampai meninggal. Walam talid qat, padahal dia tidak pernah punya anak yang namanya Abdullah. Maka hal ini menunjukkan tak mengapa memberikan kunyah meski tidak ada anak. Ya. Karena itulah ya ada catatan kecil dengan apa yang dikatakan Imam Tahawi rahimahullah, bahwasanya para sahabat kebanyakan mereka tidaklah memakai kunyah sampai mereka punya anak. Bahwasanya hal ini adalah perkara yang sah-sah saja seseorang memiliki kunyah walaupun tak punya anak. Kemudian dalam bab kunyah ini dilarang seseorang itu memberikan kunyah dirinya dengan kunyah Nabi. Apa kunyah Nabi? Abul Qasim. Maka tak boleh orang kunyahnya Abul Qasim. Kenapa? Karena ada terdapat keterangan dari nas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Rasulullah? Tasammu bismi, silahkan ambil nama saya. Boleh nama Muhammad. Wala takannu bi kunyati, tapi jangan kalian mengambil kunyah saya. Ya, silahkan ambil nama saya tapi jangan ambil kunyah saya. Ya.
Ini menunjukkan larangan secara mutlak untuk mengambil kunyah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak berikutnya yang hendaklah diberikan kepada anak, khitan. Ya. Dan khitan adalah merupakan bagian daripada kesucian yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah merupakan syariat para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khitan, pendapat ulama yang paling dekat pada kebenaran, adalah wajib bagi laki-laki. Sebagaimana pendapat ulama-ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Auza'i, bagi laki-laki muslim wajib untuk berkhitan. Ya, bahkan Imam Ahmad begitu keras dalam bab ini. Dia mengatakan, andai kata orang sampai besar tak khitan, ya, maka tak layak dimakan sembelihannya. Tak layak dia menjadi imam. Ya, tak layak hajinya sampai dia benar-benar bersuci. Ya, karena bersucinya tak sempurna. Laki-laki yang tidak berkhitan ketika dia istinja, ketika kencing, tak sempurna bersucinya. Subhanallah. Karena masih ada di kulub tersebut sisa-sisa kencing. Dan di sana banyak bersarang penyakit. Karena itulah khitan adalah merupakan kebersihan diri, kebersihan jiwa. Karena itulah sampai saat ini banyak orang-orang kufar, kaum Nasara, yang memang asalnya mereka diperintahkan berkhitan, sebagian mereka berkhitan. Ya, karena masalah ini adalah masalah kebersihan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khitan adalah merupakan syiar ya al-hunafa, orang-orang lurus mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Tidak berkhitan meniru ahli paganis, kaum paganis, penyembah berhala, penyembah api, ya dan billah, sebagaimana kaum Majusi, penyembah api, padahal kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Adapun hukum khitan bagi perempuan maka tak sama. Sebagian mengatakan wajib, tapi pendapat lebih dekat kepada kebenaran, khitan bagi perempuan adalah merupakan kemuliaan, keutamaan. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ummu Atiyah, dan Ummu Atiyah adalah seorang wanita sahabiyah yang dia profesinya mengkhitan kaum wanita. Idza khafidti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu asra lil wajhi wa ahdha lil zawji. Kata Nabi, kalau engkau mengkhitan anak-anak perempuan maka jangan terlampau banyak kau potong, jangan pula terlampau pendek, buatlah pertengahan. Karena hal itu akan lebih baik ya bagi seorang perempuan, berefek kepada wajahnya, ya, baik bagi wajahnya dan juga akan lebih baik bagi suaminya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak-hak anak berikutnya, hendaklah orang tua senantiasa dekat kepada anaknya dengan berlemah lembut, dengan bergurau kepada mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, tidak keras kepada mereka, tidak kasar kepada mereka, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Ya, Abu Hurairah menyebutkan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Suatu hari Rasulullah mencium putranya, anak daripada putrinya, cucunya Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi. Di sana, di sisinya ada seorang pemimpin bangsa Arab bernama Aqra bin Habis at-Tamimi. Ya, ketika itu Aqra sedang duduk. Ya, ketika dia melihat Nabi mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya, maka dia berkata, inna li asyratan minal walad. Ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tak pernah seorang pun pernah aku cium. Maka Rasulullah melihat kepadanya dan Rasulullah berkata, man la yarham la yurham. Ketahuilah wahai, ya, Aqra, orang yang tak punya rasa kasih sayang tidak disayang. Subhanallah. Sebagai balasan, tak sayang kepada anak dan cucu, maka cucu dan anak tak sayang kepada kita sebagai bentuk balasan. Yang sayang kepada anaknya akan disayangi anaknya. Yang sayang kepada anaknya, Allah akan menyayanginya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang di bumi, akan menyayangi yang di langit sana. Allahu Jalla wa Ala. Ya, tentunya dengan bergurau kepada anak, berlemah lembut. Ya, juga seorang tua dituntut untuk berupaya senantiasa mengajarinya adab-adab Islam, kebaikan-kebaikan. Ya.
Tentunya kebaikan yang paling pertama hendaklah orang tua ajarkan kepada anaknya adalah mengajarkan mereka salat ketika kecil dan memerintahkan mereka salat ketika berusia 7 tahun. Dan menindak tegas ketika mereka meninggalkan salat dengan memukul mereka ketika berusia 10 tahun. Berkata Rasulullah SAW, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak akan salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka tatkala berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Setelah 10 tahun pisahkanlah mereka di ranjang-ranjang mereka. Maksudnya jangan disatukan perempuan dengan laki-laki. Dipisahkan, anak perempuan satu kamar, anak laki-laki satu kamar. Subhanallah. Ini adab-adab dalam Islam. Ketika telah berusia 10 tahun, anak-anak mulai berakal, mulai dia mengetahui aurat. Ya. Beda kelamin, lawan jenis, ketika itulah disuruh mereka untuk tidur ya berpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan antara laki-laki dengan laki-laki pun dilarang mereka tidur satu selimut tanpa memakai baju. Dilarang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian hendaklah orang tua senantiasa berupaya mendidik anaknya agar memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, agar anak-anaknya mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan terhadap segala sesuatu. Ya, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seorang kalian yang beriman sampai dia mampu menjadikan aku lebih dicintainya daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri, dan daripada seluruh manusia. Kemudian hendaklah juga orang tua mengajarkan anaknya Quran. Jika tak mampu maka diajak, digiring ke tempat-tempat ya madrasah-madrasah ya, agar anak-anaknya belajar Quran, TPA, TKA dan semacamnya. Ya, lembaga-lembaga penghafal Quran, ajarkan kepada mereka. Ya. Berkata Rasulullah, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Akan dikatakan di hari kiamat kepada orang yang membaca Quran, "Iqra wartaqi." Bacalah dan naiklah tingkat sesuai dengan apa yang kau baca. Kama kunta turattil, sebagaimana engkau membaca tartil di dunia, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah setingkat dengan bacaanmu yang banyak. Setingkat apa banyaknya bacaanmu, seperti itu pula lah tingkatanmu di surga kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menyebutkan tentang Quran, bahwasanya Quran semuanya kebaikan. Satu huruf membawa 10 kebaikan. Kata Nabi, "Al-hasanatu bi asyri amthaliha." Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, 10 kebaikan. Lam satu huruf, 10 kebaikan. Mim satu huruf, 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi ya yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak-hak anak ini pada bagian kedua di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita akan coba melihat ya soal-soal yang masuk kepada kita. Ada beberapa soal yang masuk kepada kita pada kesempatan pagi kali ini. Kita akan coba lihat. Pertanyaannya pertama, pertanyaan Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu untuk berhubungan selain dari tubuh suami atau istri? Ya, karena suami istri tidak bisa memenuhi kebutuhan sebab uzur dan sebab lainnya. Ya, pasangan tidak bergairah jika hanya dengan tangan ataupun bagian tubuh lainnya selain vitalitas. Mohon jawabannya Ustaz dan nasihat. Ya. Bismillah walhamdulillah ba'd. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia dengan sempurna. Ya. Dan berbagai macam perangkat-perangkat Allah ciptakan dengan sempurna. Ya.
Apabila seseorang laki-laki maupun perempuan mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam berhubungan, ya, tanpa dengan menggunakan alat apapun, obat apapun juga, maka itulah yang paling baik. Tak mengapa, ya. Sekiranya ya dia membutuhkan obat-obatan tertentu untuk mendukung ya dirinya dalam memenuhi hasratnya, hasrat biologisnya atau pasangannya, mungkin dia mengkonsumsi beberapa makanan herbal, jamu-jamuan, tak ada mengapa, tak masalah, boleh saja, sah-sah saja mengkonsumsi berbagai macam hal yang dianggap dapat membantu dia dalam bab ini, ya, berupa minuman-minuman, makanan-makanan selama memang dengan catatan tidak membahayakan dirinya, ya. Adapun alat-alat bantu lain sebagaimana di negeri-negeri orang-orang kufar sana, ya dan billah, mereka membuat berbagai macam alat-alat bantu, alat peraga, subhanallah, pengganti daripada yang hakiki. Mereka buat boneka-boneka yang mereka lampiaskan seks mereka padanya, boneka perempuan yang cantik, ya, alat kelamin dan semacamnya. Ini adalah hal-hal yang menyimpang, menunjukkan bahwasanya orang yang sedang sakit jiwa. Penyimpangan dalam seksual ini harus diobati. Subhanallah. Ini sudah menyelesaikan fitrah, ya dan billah. Dia tak bergairah kecuali dia harus terlebih dahulu melihat film cabul. Ini semua dampak daripada dosa dan maksiat. Subhanallah. Sehingga tak mampu dia melampiaskan syahwatnya dengan benar kecuali dia harus terlebih dahulu menonton film-film cabul, film-film porno. Kecuali dia harus membayangkan yakni artis-artis yang cantik dan seterusnya. Ini penyimpangan seksual, iya dan billah. Maka harus diterapi. Terapinya adalah terapi iman, bertaubat kepada Allah, beristighfar atas dosa-dosanya. Ya, maka jika alat bantunya adalah merupakan obat-obatan untuk memperkuat, ya, dalam hal dia mencampuri keluarganya, tak mengapa. Tapi jika dalam bentuk alat bantu yang lain, subhanallah, ya. Bagaimana ada negeri-negeri kafir, banyak sekali alat-alat itu mereka ciptakan, dibuat boneka yang bisa digauli, berhubungan intim dengannya. Ini penyimpangan, na'udzubillah min dzalik. Dibuatkan juga untuk perempuan alat-alat kelamin seperti alat kelamin laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya. Na'udzubillah min khudlan. Ini semua kehinaan, ini adalah semua penyimpangan dalam Islam. La haula wala quwata illa billah. Maka orang seperti ini orang yang sedang sakit jiwanya, wajib bagi dia untuk mengobatinya. Ya, wallahu taala alam. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, ya, apakah jatuh talak ketika istri minta cerai setelah kelahiran karena suami sering kasar perkataannya dan suami ternyata ketahuan masih cinta dengan mantannya, dan suami menjawab iya setelah lahiran, kamu pulangin saja dan kita selesaikan semuanya, apakah itu sudah jatuh talak? Ya, dan itu sudah berulang-ulang bahkan sampai punya anak, apa kita harus nikah lagi, Ustaz? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, talak itu adalah hak suami, di tangan suami, milik suami, bukan istri. Istri tak bisa mentalak dalam Islam. Suami yang punya talak. Jika sang istri menuntut talak, kemudian suaminya mengiyakan menjatuhkan talak, barulah jatuh talak. Ya. Bolehkah menjatuhkan talak dalam kondisi seorang perempuan dalam keadaan tak suci? Tak boleh. Ketika perempuan haid tidak boleh dijatuhkan talak. Ketika perempuan dalam keadaan nifas tak boleh jatuhkan talak. Demikian juga tidak boleh jatuhkan talak ketika seorang perempuan telah dicampuri 1 malam, 2 malam, tidak boleh jatuhkan talak. Tidak boleh jatuhkan talak sampai perempuan ini terlebih dahulu suci dari haidnya. Sebelum dia dicampuri, dijatuhkan talak, baru sah dia. Inilah namanya talak yang syar'i. Talak ini dijatuhkan ketika perempuan suci, tidak dicampuri sebelumnya, atau ketika perempuan dalam kondisi hamil. Ini sah talaknya. Adapun talak bid'i, yang bid'ah adalah talak dijatuhkan ketika perempuan dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri. Dan para ulama berselisih tentang talak bid'i ini, apakah dia terjadi atau tidak. Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, wallahu taala alam, talak bid'i ini tidak jatuh. Ya. Kemudian perlu dipahami, talak itu ada 2 lafaznya. Ada lafaz yang terang-terangan, namanya lafzun sharih.
Seperti kata-kata talaqtuki, ku ceraikan engkau, ku talak engkau, ini lafaz yang sharih. Ada yang tidak sharih. Yang tidak sharih, yang tidak jelas, seperti ungkapan seorang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, pergi engkau ke rumah orang tuamu sana, nanti ku antar engkau ke rumah orang tuanya. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, kembali kepada niat. Jika niatnya talak, jatuh. Jika niatnya tidak talak, tidak jatuh. Subhanallah. Kemudian bagi laki-laki hendaklah berhati-hati dengan kata-kata talak ini, karena tidak menerima bergurau, tidak menerima dalam bentuk pergurauan, permainan, tidak bisa. Kata Nabi, thalatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang dia tetap serius, meski serius ataupun bergurau tetap serius. Di antaranya adalah talak. Maka jangan sembarangan dalam perkara talak. Ya. Apabila anak perempuan disunat, maka kelak akan menghilangkan kenikmatan jima. Apakah benar hal ini? Tidak benar. Tidak benar, ya. Tapi disebutkan oleh para ulama, yang tidak dikhitan itu akan bergejolak syahwatnya berlebihan. Untuk menenteramkan itu dengan dikhitan sedikit, ya, bukan dengan dihabiskan. Tidak perlu dibiarkan. Apakah nama Nur Rahmah itu boleh? Tak mengapa nama Nur Rahmah, tak ada masalah insyaallah tabaraka taala. Ya. Ustadz, apa hukumnya jika dahulu kalau orang tua belum mengakikahkan kita ketika kecil, sementara kedua orang tua sudah meninggal? Andai kata keduanya telah meninggal, selesai urusan mereka. Dahulu mereka tak mengakikahkan, apa sebabnya? Kalau memang tak mampu, gugur kewajiban. Ketika mereka mampu tapi tidak mengakikahkan, menurut jumhur ulama akikah tidak wajib. Hanyalah merupakan anjuran yang ditekankan, tak sampai kepada tingkat wajib. Pertanyaannya, bolehkah saya mengakikahkan diri saya setelah saya balik? Ulama berselisih. Sebagian mengatakan tetap silakan, boleh akikahkan ketika engkau balik dari hartamu sendiri, bukan daripada harta orang tuamu. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya mendengarkan murattal dengan iringan gambar kartun kepada anak? Tak masalah jika memang kartunnya tidak masalah dilihat, gambar mobil dan gambar robot dan semacamnya. Karena itu mereka bisa melihat gerakan dan mendengarkan, tak masalah insyaallah tabaraka taala. Ustaz, bagaimana jika pasangan suami istri kemudian jelang beberapa waktu dalam pernikahan mereka sang suami murtad ke agama Nasrani? Bila sang suami tetap menggauli istrinya yang masuk muslimah, apakah dihukumi zina, Ustaz? Iya. Ketika laki-laki murtad, maka tak halal sang perempuan baginya. Wajib mereka pisah. Dengan murtadnya dia seketika batal pernikahan, namanya fasakh, rusaklah pernikahannya. Jika dia ingin mencampuri istrinya muslimah ini, haram hukumnya. Maka seketika wanita ini harus jauh daripadanya. Urus surat perceraian segera. Tidak boleh mereka satu atap lagi. Haram ketika dia mencampuri istrinya ini yang masih muslimah sementara dia telah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, apakah wajib mengganti nama pemberian orang tua yang tidak islami atau tidak ada di dalam Islam? Ya, selama memang nama-nama tersebut tidak mengandung keburukan, tak ada masalah. Dan nama tidak harus dengan bahasa Arab. Siapa namanya? Orang Jawa namanya Selamat atau namanya Sugeng. Sugeng maknanya selamat, bagus-bagus saja, tak ada masalah. Ya, yang diperintahkan Nabi untuk dirubah adalah yang mengandung nama-nama tak baik. Apabila namanya tak ada masalah, tidak buruk, maka tak mengapa. Bagaimana Ustaz jika namanya tidak ada arti? Tak ada masalah selama memang nama tersebut tidak membawa keburukan, mengandung keburukan. Itu saja patokannya. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.